Organisasi tersebut memiliki 3 pilar umum, seperti tren yang terjadi dalam dunia keamanan cyber akhir-akhir ini. ya, mencegah serangan ransomware ini yang saat ini semakin meningkat. Bagaimana ransomware itu mulai banyak Investment slot Iya. gacor, judi online. Iya. Nah, Nah, itu kebijakannya seperti apa, Pak? ya, jadi peluang AI itu dalam keamanan cyber, yaitu link terbaru adalah sebenarnya serangan kepada Terhadap data pribadi kita, terus harus kita lindungi, antisipasi cara-caranya seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode ke-6 podcast Oke Sip. Obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Dalam episode ke-6 kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan di era disrupsi digital saat ini, yaitu Cyber Security Trends 2024, apa yang harus kita antisipasi? Keamanan cyber atau cyber security adalah isu yang semakin mendominasi diskusi global. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat dan semakin kompleksnya ancaman cyber, mulai dari serangan ransomware, phishing, hingga ancaman terhadap perangkat IoT di rumah, semuanya menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Jakarta sebagai kota global tentunya tidak terlepas dari tantangan keamanan cyber tersebut. Dengan berbagai aktivitas bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari yang semakin bergantung pada teknologi digital, ancaman terhadap data dan sistem menjadi semakin signifikan. Lalu bagaimana bidang cyber dan sandi berupaya untuk melindungi keamanan data di lingkungan Pemprov DKI Jakarta? Dan apa saja tren yang terjadi dalam dunia cyber security? Lalu bagaimana tips aman untuk melindungi data pribadi? Mari kita ikuti perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Andi Susanto, Ketua Subkelompok Pengelolaan Layanan Cyber Sandi dan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di podcast Oke Sip, Pak Andi. ya, selamat pagi Pak Hari. Terima kasih. Kami sangat senang dan bahagia telah diundang di podcast Oke Sip episode 6 kali ini. Sekarang tanpa basa-basi lagi ya Pak ya, Oke. kita mulai obrol aja nih kekinian seputar informasi publik. Saya Hari Sanjaya dan inilah Oke Sip, memudahkan akses informasi, mendukung transparansi dan mendorong partisipasi aktif. Bisa dijelaskan sedikit Pak mungkin mengenai cyber security dulu ya. Mungkin banyak yang pengen tahu nih apa sih sebenarnya cyber security itu gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Jadi, kalau kita melihat apa itu cyber security itu merupakan sistem keamanan yang didesain untuk tujuan sebenarnya melindungi segala macam bentuk akses yang tidak sah, yang bertujuan mengganggu atau merusak sistem keamanan yang ada di suatu institusi atau organisasi, di mana satu institusi atau organisasi tersebut memiliki 3 pilar umum, seperti kerahasiaan, terus kemudian integritas dan ketersediaan informasi. Nah, pada ruang lingkup cyber security memang ada beberapa cakupan aspek. Yang pertama yaitu mengenai keamanan jaringan, kemudian yang kedua mengenai keamanan informasi, kemudian yang ketiga mengenai keamanan aplikasi, yang keempat mengenai keamanan operasional, dan yang terakhir adalah bagaimana kita selalu melakukan edukasi untuk kepada pengguna dalam lingkup security awareness. Itu mungkin seperti itu Pak Hari. Iya, jadi itu rangkaian dari proses dari cyber security tadi Betul, ya Pak ya. betul. Nah, lalu mungkin seperti apa Pak kira-kira tren yang terjadi dalam dunia keamanan cyber akhir-akhir ini? Ya, tren yang memang saat ini sedang berlangsung Pak Hari ya. Sebagaimana kita lihat di beberapa kejadian yaitu mengenai serangan ransomware yang meningkat ya, seperti itu ya. Nah, itu mungkin kalau kita lihat dari data kutipan dari situs Microsoft itu pada Maret tahun 2022
ada mungkin di negara Yunani itu menjadi korban ransomware. Terus kemudian salah satu maskapai terbesar di India juga mendapat juga serangan ransomware. Terus kemudian juga ada beberapa institusi di luar negeri yang mendapati serangan ransomware. Memang tren-tren yang saat ini sedang mendunia yaitu bagaimana kita harus mencegah serangan ransomware ini yang saat ini semakin meningkat. Seperti itu Pak Ari. Nah, kalau khususnya ya untuk di lingkup Pemprov DKI Jakarta sendiri nih, kira-kira tadi kan kita udah dijelaskan sedikit tuh tentang bagaimana ransomware itu mulai banyak melakukan serangan maksudnya ataupun diaktifkan oleh hackers dan lain-lain gitu. Nah, kalau di Pemprov DKI sendiri ada upaya dari Cyber Sandi atau apa-apa saja mungkin yang sudah dilakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut? Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi kami di internal Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memang sesuai tusi kami yaitu memang bagaimana kita melakukan supporting kepada teman-teman di perangkat daerah ya, dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Kami selalu menghimbau yang pertama yakni melakukan update atau upgrading di software atau tools-tools yang mereka gunakan. Jadi harus melakukan updating secara rutin atau berkala. Betul, tools keamanan. Baik juga, maksudnya gini, bukan di tools keamanan saja, tetapi juga updating baik di sistem operasinya maupun di aplikasinya yang mereka gunakan. Kemudian yang kedua, untuk mengamani di jaringan internal Pemprov DKI, kami saat ini juga sudah menerapkan firewall, di mana perangkat firewall ini ada 2 layer. Yang kita lindungi ada layer network, terus kemudian ada juga layer di aplikasi. Nah juga kita harus juga melakukan segmentasi jaringan, kemudian kita juga harus melakukan pengamanan terhadap akses-akses yang masuk ke dalam jaringan internet kita dari publik. Seperti itu. Terus kemudian juga kita harus melakukan enkripsi data, bagaimana teman-teman dalam melakukan remote access dari luar untuk mengolah sistem sumber daya di aplikasi mereka. Itu bagaimana mereka harus masuki jaringan internet kita dengan sebuah koneksi yang aman, yaitu menggunakan koneksi VPN seperti itu. Oh berarti tidak hanya di intranetnya, tapi di internetnya juga diamankan gitu ya Pak ya? Betul. Nah, dan tak lupa juga kita juga harus melakukan proteksi endpoint. Nah endpoint ini di mana kita harus melakukan proteksi pada sisi device di klien seperti itu, seperti menggunakan antivirus, terus menggunakan juga software-software yang legal dan tidak bajakan seperti itu, Pak Ari. Nah, berarti sebenarnya teknik-teknik peretasan itu juga sebenarnya dilakukan riset juga ya oleh bidang Cyber Sandi ya, mungkin atau ada riset juga khusus ya. Nah mungkin kira-kira kalau yang terbaru mungkin Pak pernah ada riset khusus maksudnya dari Cyber Sandi ya, kira-kira untuk yang kondisi saat ini tuh kira-kira yang untuk peretas-peretas yang mengancam keamanan data itu sudah ada riset khusus gitu nggak Pak terkait hal itu? Ya, saat ini juga kami gini, jadi tren yang saat ini memang mungkin kita tahu yang paling banyak yang untuk terjadi pada institusi pemerintah yaitu mengenai insiden web defacement slot gacor judi online. Nah saat ini memang kita lakukan riset menyerang web gitu ya? Ya menyerang web. Jadi bagaimana kita harus melakukan mitigasi. Mitigasi itu artinya pencegahan. Jadi bagaimana kita harus melakukan pencegahan supaya insiden web defacement slot gacor itu tidak lagi masuk ke dalam website-website kita. Saat ini juga kita selalu berkoordinasi dengan BSSN. Karena kan memang trennya sekarang banyak ya Pak ya, seperti itu ya. Karena memang kemarin terus terang memang dari teman-teman BSSN, kemudian Kemenkominfo juga selalu melakukan edukasi dan sosialisasi bagaimana kita melakukan pencegahan atau mitigasi supaya memang defacement slot gacor ini tidak terjadi lagi di internal kita gitu, seperti itu. Ya, berarti sebenarnya udah ada langkah-langkah ya tadi mitigasi baik dari preventif tadi yang Pak Andi jelaskan di awal itu bahwasanya ada proses untuk istilahnya mengupdate aplikasi dan mengecek gitu, monitoring secara berkala gitu ya. Betul Pak. Nah, kalau terkait dengan kebijakan ataupun regulasi
apakah memang sudah disosialisasikan ke Pemprov? Karena kan pengelola sistem informasi mungkin di setiap perangkat daerah ada gitu Pak. Pasti ada kebijakan dan regulasi. Nah itu kebijakannya seperti apa Pak? Ya, jadi kebijakan-kebijakan regulasi yang kita adopsi untuk internal Pemprov DKI yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE. Terus kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah sebenarnya memang ada beberapa peraturan lagi seperti Perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai SPBE. Terus kemudian juga ada Perpres nomor 82 tahun 2022 mengenai perlindungan infrastruktur vital. Betul, seperti itu. Kemudian juga ada Perpres nomor 47 tahun 2002 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber. Nah, kemudian juga kita adopsi dari Perban BSSN Pak Ari. Jadi mengenai Perban BSSN nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persaingan untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah dan Perban BSSN lainnya. Juga kita sebenarnya di internal Pemprov DKI kita sudah memiliki pergub mengenai khusus pelayanan persandian yaitu Pergub 11 nomor 2018 tentang pedoman penyelenggaraan persandian pengamanan informasi. 11 tahun 2018 betul, ya. Betul sekali. Nah saat ini juga pergub itu sedang dilakukan perubahan ya, karena terkait revisi, untuk perubahan SOTK kita, bagaimana juga nantinya ke depan juga mengikuti juga kondisi dan situasi terkait tren keamanan cyber yang berkembang. Untuk implementasinya terkait dengan tren keamanannya. Nah sekarang ini kan lagi tren AI ya Pak ya, Artificial Intelligence. Nah bagaimana peluang dan tantangan AI dalam keamanan cyber ini Pak? Ya, memang yang pertama itu peluang AI ya. Peluang AI itu dalam keamanan cyber yaitu kalau kita lihat namanya AI itu kan Artificial Intelligence. Nah sebenarnya dia bisa melakukan deteksi ancaman yang lebih cepat dan akurat, positifnya seperti itu. Kemudian dalam melakukan respon insiden, dia bisa melakukan otomatisasi. Gitu loh. Bukan dalam sistem manual lagi. Kemudian dalam melakukan otomatisasi respon insiden, basisnya adalah berbasis prediksi. Berbasis prediksi. Kemudian yang keempat yaitu dalam melakukan manajemen kerentanan, nah dia akan meningkatkan efektivitas Pak Ari. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan sistem keamanan berbasis learning. Betul seperti itu. Jadi memang dalam AI ini memang harus sebenarnya kita adopsi juga, tapi dengan melihat positif dan negatifnya. Negatifnya juga ada. Betul, seperti itu. Justru dia sebenarnya bisa mempercepat juga ya. Tadi preventif kan karena ada prediksi tadi juga jadi bisa lebih mempercepat. Tapi ada negatifnya juga. Ada Pak. negatif juga Apa Pak. Itu, Pak negatif? Seperti itu. Jadi memang dalam keamanan cyber ini tantangan AI yang memang ada beberapa. Yang pertama yaitu keterbatasan dan deteksinya tergantung dengan data. Bagaimana sebenarnya data yang kita dapatkan kemudian kita input ke dalam sistem yang otomatisasi tersebut. Kemudian ketergantungan kita juga tergantung kepada AI. Nah, ketika kita tergantung kepada AI artinya juga SDM yang kita kelola jadinya tidak terpakai dan akhirnya tidak, dan ujungnya nanti outputnya tidak terasa dan akan menurun seperti itu. Karena sudah kemudian juga dalam melakukan pemeliharaan AI itu kan pasti berbasis dengan perangkat atau aplikasi. Artinya kita membutuhkan pemeliharaan yang berkelanjutan dan membutuhkan sebenarnya resource dan dana yang cukup besar gitu ya Pak Ari ya. Seperti itu. Terkait dengan infrastruktur juga ya. Betul Pak Ari. Nah, kalau kemarin kan sudah ada kasus ransomware. Nah, mungkin kasus serangan cyber terbaru Pak yang juga melibatkan pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi, apa ada nih bocoran mungkin ya yang sempat di-tag seperti itu. Mungkin yang sama-sama kita ketahui yang paling terbaru adalah sebenarnya serangan kepada PDNS ya Pak ya. Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Kementerian Kominfo. Jadi memang itu kalau tidak salah terjadi pada tanggal 17 Juni 2024 ya, sekitar hampir 3 bulan yang lalu. Nah bagaimana sebenarnya itu dampaknya ternyata terjadi pada sistem layanan imigrasi kita di bandara. Nah pada saat itu memang terjadi antrian gitu ya Pak, terjadi antrian terjadi antrian yang panjang. Ternyata itu setelah diinvestigasi adalah serangan siber terhadap PDNS yang mengakibatkan
terganggunya layanan di publik imigrasi di bandara. Terus kemudian yang kedua, sama-sama kita ketahui juga beberapa tahun lalu juga ada serangan siber ke Bank Syariah Indonesia ya. Oh iya. BSI kalau tidak salah. Pada waktu itu BSI baru berdiri, ternyata langsung lakukan serangan siber gitu, seperti itu. Terus yang terakhir mungkin kita juga pernah ingat tahun 2021 waktu itu pernah juga ada informasi mengenai kebocoran data breach. Data breach mengenai data BPJS yang dijual di situs-situs dark web ya, seperti itu sih Pak Hari. Itu mungkin contoh-contoh ya Pak ya. Contoh-contoh Pak. Kasus-kasus yang betul. Salah satunya melibatkan terhadap serangan data pribadi gitu. Betul. Kalau tadi Bapak sudah menceritakan terkait dengan antisipasi ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih Pak khususnya nih ya untuk yang pelindungan data pribadi tadi nih? Mungkin kan dari kita banyak yang perlu antisipasi ya, aware terhadap data pribadi kita, terus harus kita lindungi. Antisipasi cara-caranya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Memang dalam pelindungan data pribadi ini tidak hanya cukup untuk penyedia sistem informasinya, tetapi user juga harus aware. Tapi memang ada beberapa yang kita imbau, misalnya menggunakan fitur enkripsi data, itu yang pertama. Terus yang kedua, melakukan atau menerapkan 2FA atau autentikasi dua faktor. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan juga kebijakan kata sandi yang kuat. Nah, kebijakan kata sandi yang kuat sebenarnya kalau di internal pemerintahan itu kita adopsi dari Perban BSSN, di mana itu ada kombinasi dari huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian juga ada simbol yang minimal itu terdiri dari 12 karakter seperti itu. Jadi memang ini harus benar-benar diterapkan kebijakan kata sandi yang kuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan jaringan yang aman. Jadi kalau menggunakan jaringan aman ketika kita berada di ruang publik, kita harus lihat dulu, kita harus identifikasi dulu. Betul. Jangan sampai kita melakukan koneksi ke WiFi publik, tetapi ternyata WiFi publik itu sudah ada disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya hindari koneksi, terutama transaksi keuangan menggunakan WiFi publik seperti itu. Terus kemudian juga lakukan updating terhadap OS secara berkala atau software atau tools yang kita gunakan. Terus kemudian juga bisa melakukan backup yang teratur ya, backup data kita gitu loh. Jadi bisa dilakukan berkala, misalnya seminggu atau sebulan atau berkala seperti itu. Kemudian juga yang tidak lupa sebenarnya dilakukan security awareness. Bagaimana kita sebagai user itu kita meningkatkan kesadaran buat user itu, terutama minimal jangan sembarangan misalnya menuliskan misalnya seperti mudahnya menuliskan kata sandi di depan laptop. Itu yang paling manual ya? Penyimpanan itu sebenarnya paling mudah gitu. Kemudian juga data-data yang tidak perlu sebaiknya juga dihapuskan gitu. Minimal untuk ada orang yang tidak bertanggung jawab yang mencuri data ya, kemudian diupload ke media sosial seperti itu sih Pak Hari. Ya berarti sebenarnya dimulai dari kesadaran diri juga, kemudian tadi juga sebenarnya ada beberapa aplikasi-aplikasi itu sudah menyediakan langkah-langkah juga ya, ataupun fasilitas kita untuk bisa melakukan pelindungan terhadap data pribadi kita ya tadi ya, seperti verifikasi password dan lain-lain ya. Karena password kan juga sekarang pada saat kita membuat password itu kan juga sudah harus ditentukan ya, maksudnya karakter-karakternya harus disesuaikan. Gitu. Nah, kalau terkait dengan penggunaan perangkat nih Pak, perangkat. Jadi kan kita tahu ada perangkat Internet of Things ya atau IoT di rumah gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada ancaman tersendiri Pak dari serangan cyber? Dan bagaimana cara menjaga keamanan perangkat kita nih dari serangan cyber? Ya, baik Pak Ari. Memang di perangkat IoT ini kan sebenarnya positifnya adalah memudahkan kita dalam melakukan tugas di rumah ya, seperti itu ya. Memang ada beberapa ancaman, mungkin tadi yang kita kalau nge-refer ke jawaban sebelumnya itu seperti misalnya keamanan kata sandi yang lemah. Nah, biasanya juga perangkat IoT itu kan menggunakan kata sandi ya. Nah, itu harus juga bagaimana melakukan menjaga keamanan menggunakan kata sandi yang kuat, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, nah itu dia harus dilakukan update juga Pak Hari terhadap perangkat lunak yang di IoT itu, seperti itu, secara berkala. Kemudian, nah di perangkat IoT itu kan pasti menggunakan koneksi internet, biasanya berbasis wireless, seperti itu ya. Nah kita juga harus bagaimana mencegah itu ada satu serangan yang bisa
melakukan pemotongan atau menyusupi koneksi Wi-Fi itu namanya serangan man in the middle attack. Nah, bagaimana kita harus juga sebenarnya melakukan penjagaan keamanan dengan tools atau software yang bisa bagaimana kita melakukan enkripsi data seperti itu. Terus kemudian privasi data yang terancam juga kan di dalam Smart IoT itu pasti menyimpan data-data kita, kehidupan personal kita. Nah, itu kita juga harus bagaimana melakukan enkripsi data juga di situ. Jadi kita harus lakukan hak akses bagaimana kita hanya otorisasi user tersebut saja yang hanya menggunakan data tersebut atau membuka data tersebut. Jadi di luar otorisasi user yang tidak diperlukan tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan ya. Nah, kalau penggunaan VPN itu Pak di di layanan ini kita ya, perangkat kita ya, device kita itu seperti apa Pak? Maksudnya aman atau tidak kalau misalnya? Ya, kalau sepanjang tools yang VPN yang kita gunakan itu berbasis legal dan tidak bajakan itu aman Pak. Karena yang tidak direkomendasikan adalah berbasis bajakan. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi atau tools yang berbasis bajakan itu sudah disusupi tuh. Iya, biasanya sudah disusupi. Betul, sudah disusupi malware, terutama malware terus yang lain-lain seperti itu. Dan itu nanti akan dia mengendap menjadi zombie di dalam perangkat kita dan suatu saat dia akan langsung mengkolek data kita di dalam device kita, terus kemudian dialirkan keluar. Iya, makanya berarti harus hati-hati terhadap serangan malware ini ya Pak. Tadi Bapak mungkin sudah menjelaskan juga terkait dengan penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat gitu ya. Jadi jangan mengakses terkait dengan data pribadi ataupun m-banking tadi ya. Nah, mungkin kita sudah berada di ujung obrolan kita hari ini Pak. Kira-kira dari Bapak sendiri nih ada pesan nggak buat Sobat PPID nih yang ada ataupun yang menonton ini ya, terkait dengan bagaimana untuk bisa melindungi data pribadi ataupun menjaga keamanan cyber? Ya, baik Pak Ari. Yang pertama buat Sobat PPID, ketika kita berada di ruang publik, jangan menggunakan IP publik untuk menggunakan transaksi keuangan, baik menggunakan e-banking atau mobile banking, karena itu sangat berbahaya. Gunakanlah memang koneksi internet yang benar-benar sudah aman. Kemudian yang kedua adalah seperti tadi Pak Hari yang sampaikan, penggunaan virtual private network atau VPN, gunakan software atau tools yang legal, bukan bajakan. Kemudian yang ketiga, hindari kita dalam mengakses informasi sensitif. Seperti itu, karena informasi-informasi sensitif itu akan mengandung sebenarnya bukan kontennya saja, tetapi juga ada malware atau ransomware yang bisa suatu saat bisa menghijack device kita. Seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan verifikasi SSID ketika berada di ruang publik. Kira-kira ini SSID untuk ini apakah benar? Benar atau enggak? Nah, kita verifikasi adalah bertanya kepada pengelola di ruang publik tersebut, Pak Ari. Seperti itu. Kemudian juga batasi aktivitas Wi-Fi publik pada perangkat yang diperlukan. Jadi kalau seandainya memang kita tidak memerlukan menggunakan koneksi internet atau koneksi sesuatu apapun yang kita tidak perlukan, kita tidak usah gunakan. Seperti itu. Kemudian setelah kita gunakan, apapun kita pada saat akses ke website atau akses ke Wi-Fi, kita harus pastikan kita sudah log out, kita sudah keluar dari website atau aplikasi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Sobat BPID. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Kita banyak mendapatkan ilmu nih di hari ini ya. Maksudnya terutama tips-tips tadi ya, mungkin yang bisa kita gunakan ataupun bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dalam penggunaan device ataupun seluruh perangkat kita, baik di aplikasi ataupun di dalam lingkup pekerjaan kita. Baik, Sobat PPID yang tentunya masih membersamai kami saat ini, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya, nanti kita coba lihat sama-sama. Sampai jumpa di podcast OKSIP selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Publik harus tahu, sukses Jakarta untuk Indonesia.